Ya, soal yang pertama bentuknya seperti ini. Grafik berikut menunjukkan persentase. Ini ada dua grafik. Ya, yang atas itu jenis kelamin, persentase jenis kelamin pada suatu ujian masuk sekolah tinggi tahun 2013 sampai 2017. Ya, ini ya, tapi ini bukan jumlah, ini adalah persentase. Ya, sudah ada keterangannya. Laki-laki 60%, bukan 60 orang. Dan yang hitam ini yang digelapin itu adalah perempuan. Berarti ini tahun 2013, perempuan 40%. Sedangkan tabel di bawahnya menunjukkan jumlah peserta ujian dan jumlah lulusan. Jadi ini di bawahnya ada tabel. Ini menunjukkan peserta ujiannya berapa. Ini kolom ini. Kemudian jumlah lulusannya berapa, kolom ini. Kemudian ini komposisi lulusannya berdasarkan jenis kelamin ya. Sekali lagi ini juga adalah persentase, bukan jumlah. Oke, persentase lulusan laki-lakinya diketahui. Kemudian persentase lulusan perempuannya juga diketahui. Nah, ditanya berapa total peserta perempuan yang tidak lulus ujian selama 5 tahun. Ya. Oke ya, jadi yang pertama kita harus hitung dulu berapa total peserta perempuan yang ikut setiap tahun. Oke, jadi kita hitung dulu total ya, jumlah peserta perempuan yang ikut di tahun 2013 ya, kita hitung dulu tahun 2013. Oke. Nah, 2013 itu diketahui perempuannya ada 40% dan total peserta ujiannya 1400. Oke, sehingga di tahun 2013 itu adalah 40/100 dikali 1400 ya kan, 40% dari 1400. Ini kita selesaikan, sederhanakan, tinggal 40 kali 14 itu 560. Oke. Kemudian kita lihat di tahun itu jumlah lulusannya 800. Ini dia. Jumlah lulusannya 800. Kemudian persentase perempuan yang lulus 40%. Oke, berarti perempuan yang lulus itu 40%, 40/100 dari 800. Kita sederhanakan, coret nolnya 2. Kita dapat 40 kali 8 itu 320. Oke, kita dapat jumlah yang ikut 560. Jumlah yang lulus 320, berarti kita dapat jumlah yang tidak lulus di tahun itu adalah 560 kurang 320 sama dengan 240. Ya, jadi kita sudah dapat jumlah perempuan yang tidak lulus di tahun 2013 adalah 240 orang. Oke, kemudian dengan cara yang sama kita bisa hitung yang tahun 2014 ya. Jadi yang kedua, yang tahun 2014 jumlah yang ikut adalah 800 total semua, di mana perempuannya 50%. Ini di atas ya. Berarti dikali 50/100. Ini coret kita dapat 400 ya. Nah, kemudian kita hitung yang lulus ada berapa orang. Yang lulus itu adalah 50% perempuan yang lulus. 50/100 kali total lulusan semuanya 660 ya. Kita sederhanakan, ini coret, nolnya coret, kita dapat 5 kali 66 itu 330. Sehingga jumlah yang tidak lulus itu adalah 400 kurang 330 sama dengan
orang. Oke, itu untuk tahun 2014. Kemudian kita cari yang tahun 2015. Oke. Jumlah perempuan yang lulus di tahun 2015 adalah 36%. Berarti kita dapat 36 per 100 kali total lulusannya adalah 1000 ya. Oke, berarti kita dapat ini sama dengan, ya ini coret nolnya 2, 36 kali 10 itu 360. Kemudian jumlah yang lulus di tahun itu adalah totalnya 500. Kemudian persentase perempuan 55, berarti 55% kali 500. Oke, sederhanakan, coret kita dapat 55 kali 5 itu 275. Sehingga yang tidak lulus adalah berapa? 360 kurang 275 sama dengan 85 orang. Oke. Kemudian kita lanjut ke tahun 2016 ya. Di tahun 2016 persentase perempuan yang lulus itu adalah 45%, berarti 45 per 100 dikali total peserta ujiannya, persentase perempuan yang ikut 45% dikali peserta ujiannya 500. Berarti kita kalikan, sederhanakan, coret kita dapat itu adalah 225 ya. Kemudian yang lulus itu adalah yang lulus 400 orang semua, perempuan 52%, berarti 52 per 100 kali 400 ya. Kita sederhanakan, coret sama dengan 52 kali 4 itu 208. Berarti yang tidak lulus kita dapat, ya kita tinggal kurangi ya, sama 225 kurang 208 itu adalah 17. Nah, oke, terakhir yang tahun 2017 ya. Oke, kita hitung. Oke, tahun terakhir ini yang kelima, tahun 2017. Oke. Perempuan yang lulus yang ikut 30%, berarti 30 per 100 kali total semua yang ikut 1100. Oke, ini kita sederhanakan, dapat 330 ya, 30 kali 11. Kemudian yang lulus, perempuan yang lulus itu ada 36% persentasenya, berarti 36 per 100 kali total lulusannya 800. Oke, kita sederhanakan, berarti ini kita dapat 36 kali 8 itu 288. Sehingga perempuan yang tidak lulus di tahun itu adalah 330 dikurang 288. Itu hasilnya sama dengan 42. Oke, kita sudah dapat berapa perempuan yang lulus per tahun. Berarti kita tinggal totalkan semua ya. Karena tadi soalnya ditanyakan berapa total perempuan yang tidak lulus selama 5 tahun terakhir ya. Berarti 42 tahun 2017 tambah 17 yang tahun 2016 tambah 85 tahun 2015 tambah 70 tahun 2014 tambah tahun 2013 itu adalah 240.
Oke, berarti ini kita hitung 42 tambah 17 tambah 85 tambah 70 tambah 240. Hasilnya adalah 454 orang ya. Oke, jadi kita bisa simpulkan total perempuan yang tidak lulus selama 5 tahun terakhir adalah 454 orang. Oke, kemudian soal yang kedua, nilai matematika siswa disajikan dalam tabel berikut. Nilai banyak siswa. Ditanya, median dari data tersebut adalah berapa? Ya, sekali lagi ini tabelnya dibaca. Yang dapat nilai 4 ada 2 orang. Yang dapat nilai 5 ada 4 orang. Yang dapat nilai 6 ada 5 orang. Yang dapat nilai 7 ada 5 orang. Yang dapat nilai 8 9 orang. Yang dapat nilai 9 ada 3 orang. Dan yang dapat nilai 10 ada 10 orang. Ya, yang pertama kita harus totalkan dulu. Itu kalau ditotalkan hasilnya adalah 38 ya. Jadi total jumlah siswanya adalah 38 orang ya. Oh, ini ganjil ya. Oke, ini ini datanya data genap ya. Berarti nanti data tengahnya ada 2. Oke. Berarti kita cari dulu data tengah pertama. Ya kan, data tengah ke P ya, kita tinggal bagi 2 ya. 38 jumlah datanya dibagi 2 itu adalah 19. Oke. Berarti data tengah ke P itu adalah data ke 19. Oke, kemudian data tengah yang kedua karena dia genap, data tengah ke Q itu berarti kita tinggal tambah 1. 19 tambah 1 sama dengan 20. Oke ya. Nah, sekarang kita tinggal cari data ke 19 itu berapa ya. Oke, di sini ini nilai 4 itu data pertama sampai kedua ya kan. Ini sampai data kedua di sini. Di sini sampai data ke-6 karena 2 tambah 4. Kemudian di sini tambah 5 lagi sampai data ke-11. Kemudian tambah 5 lagi berarti di sini sampai data ke-16. Ya, dari awal ke nilai 7 ini datanya udah ada 16 siswa. Kemudian di sini kita tinggal tambah 9 25. Oh, berarti data ke-19 ada di sini. Karena di sini itu data ke-17 sampai data ke-25. Berarti data ke-19 itu adalah 8. Oke. Begitupun data ke-20 juga ada di sini. Berarti data ke-20 juga adalah 8. Sehingga median dari data ini adalah kita tinggal tambah baru dibagi 2. Ya, 8 tambah 8 16, 16 bagi 2 8. Oke, jadi kita sudah dapat median dari data di tabel ini adalah 8. Oke, soal selanjutnya. Suatu survei dilakukan pada siswa kelas 7 untuk mengetahui siswa yang berminat mengikuti ekstrakurikuler voli. Hasil survei menyatakan 25% dari total siswa putra dan 50% dari total siswa putri berminat mengikuti kegiatan tersebut. 90% dari total peminat kegiatan ekstrakurikuler voli adalah siswa putri. Rasio total siswa putri dan total siswa putra di kelas 7 di sekolah tersebut adalah A 9:1, B 9:2, C 9:3, dan D 9:4. Oke ya, yang jelas soal ini tidak menuntut kita untuk menghitung berapa siswa putra di sekolah itu, berapa siswa putri di sekolah itu. Walaupun pada akhirnya kalau kamu mencoba-coba ya, tetap kamu bisa jadi akan dapat berapa jumlah siswa di sekolah tersebut. Ya, tetapi ini kita disuruh mencari rasio atau perbandingan. Ya, jadi kita bisa gunakan konsep aljabar di soal ini. Ya, oke. Nah, kita tidak tahu berapa siswa putranya di soal ini.
Berarti kita bisa misalkan siswa putra itu adalah X dan siswa putri juga yang kita tidak tahu adalah Y, ya. Nah, tadi dibilang bahwa ini tadi ya 25% 25% dari total siswa 25% dari total siswa putra itu mengikuti kegiatan ini. Oke. Berarti yang ikut ekstra itu yang putra ada 25% dari total siswanya, berarti dari X. Oke, kita sederhanakan ini sudah dapat 1/4 X, ya. Oke, kemudian dibilang 50% dari siswa putri mengikuti kegiatan ini. Berarti yang putri itu kita dapat 50% dari totalnya. Dari siswa putri itu Y, atau kita sederhanakan 1/2 Y. Nah, sehingga total siswa yang ikut kegiatan ini, total siswa semua yang ikut adalah, kita tinggal tambahkan kan, yang dari putra 1/4 X, yang dari putri 1/2 Y. Oke, kemudian dibilang lagi 90% dari total peminat. Oke, kita sudah dapat total peminatnya ini, ya kan? Berarti 90% dari ini berarti 90/100 dari 1/4 X tambah 1/2 Y, atau coret 9/10 dari 1/4 X tambah 1/2 Y. Ya, 90% dari total peminat kegiatan ekstrakurikuler voli adalah siswa putri. Oke. Sementara di satu sisi, siswa putri yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini adalah 1/2 dari total siswanya. Oh, sama ya, karena dibilang di situ 90% dari peminat adalah siswa putri. Oh, berarti kita bisa tuliskan 1/2 Y sama dengan 9/10 kali 1/4 X tambah 1/2 Y. Oke, kita sederhanakan ya, bisa ya. 2 dengan 10 ya, kita sederhanakan menjadi 1/5. Oke, kita selesaikan. Kita dapat berarti Y sama dengan, ini kali masuk ya, 9/5 kali 1/4 X berarti 9X per 20. Sama ini kali masuk tambah berarti 9/5 kali 1/2 Y, 9Y per 10. 5 kali 2 10 ya. Oke, kelompokkan suku sejenis di salah satu ruas. Ini Y dengan 9Y per 10 suku sejenis. Kita kelompokkan di ruas kiri, berarti ini pindah ruas, tambah pindah ruas jadi kurang, kita dapat Y kurang 9Y per 10 sama dengan 9X per 20. Oke, samakan penyebut ya. Ini kan Y per 1 toh. Berarti kita kali silang 10 kali Y, 10Y kurang 1 kali 9, 9Y per 1 kali 10, 10 sama dengan 9X per 20. Oke, kita operasikan. 10Y kurang 9Y itu 1Y atau Y ya, per 10 sama dengan 9X per 20. Kita sederhanakan, coret kali silang ya. 2 kali Y, 2Y sama dengan 1 kali 9X, 9X. Oke, karena yang ditanya perbandingan, ya kan, rasio atau perbandingan siswa putra dan siswa putri, ya berarti
kita sama aja dengan ditanya Y per X atau Y banding X-nya sama dengan berapa. Ya, ini X-nya ada di ruas kanan dikali, kita boleh pindahkan ke ruas kiri. Berarti menjadi bagi ya, berarti per X. Oke. Ini 2 ada di ruas kiri, boleh kita pindahkan ke ruas kanan. Ini kali pindah ruas menjadi bagi, berarti sama dengan 9 per 2. Nah, sehingga kita sudah dapat rasionya. Rasio siswa putra tadi yaitu X. Rasio siswa putri itu Y. Ya, yang ditanya adalah ya rasio total siswa putri dan putra ya, sudah betul perbandingan kita ya. Rasio siswa putri itu Y, berarti perbandingan siswa putri banding putra itu adalah 9 banding 2. Oke, ini hasilnya. Oke, soal yang terakhir. Amelia, Bintang, dan Caca adalah penggemar margherita pizza. Saat ini masing-masing dari mereka sedang makan pizza dengan ukuran sama di kantin. Amelia makan 2/7 bagian dari pizzanya ya. Jadi awalnya pizzanya mereka ini sama, kemudian Amelia sudah makan 2/7 bagian. Caca makan 5/7 bagian dari pizzanya, sedangkan Bintang makan pizza yang lebih besar dari Amelia dan lebih kecil dari Caca. Berapa kira-kira bagian yang Bintang makan ya? Berarti dikatakan bahwa Bintang ya kan makan pizza lebih besar dari Amelia, berarti dia lebih besar dari punya Amelia ya kan, tapi sekaligus juga lebih kecil dari Caca ya. Oke, kalau kamu nanti belajar pertidaksamaan ya, bentuk ini juga bisa dituliskan seperti ini sebenarnya ya. Oke, tapi nanti itu belakangan ya. Yang penting kamu tahu konsepnya bahwa ukuran pizza yang dimakan Amelia secara pecahan dia harus lebih kecil dari 5/7. Betul ya. Karena lebih kecil dari punya Caca dan lebih besar dari 2/7 karena lebih besar dari punya Amelia. Oke ya, banyak sekali kemungkinan jawabannya, makanya ini dibikin soalnya soal pilihan ganda. Kita tinggal cari satu-satu yang mana yang lebih kecil dari 5/7 tapi lebih besar dari 2/7 ya. Oke, kita bisa coba satu-satu ya. Kita lihat dulu 4/5 kita bandingkan dengan 5/7 apakah lebih kecil. Oke, saya tulis di sini 4/5 dengan 5/7. Samakan penyebut ya, penyebut 35 masing-masing. Oke, nah, 35 bagi 5, 7 kali 4 28. 35 bagi 7 5 kali 5 25. Oh, ternyata ini enggak lebih kecil ya, karena 28/35 lebih besar dari 25/35. Sementara soalnya minta kita lebih kecil dari 5/7. Oke, yang kedua ya, kita bisa bikin yang 2/3. Kita cek apakah 2/3 lebih kecil dari 5/7. Samakan penyebut, ya kan? Penyebut 21. Nah, itu kelipatan persekutualnya. Kita usahakan pilih yang KPK-nya. 21 bagi 3, 7. 7 kali 2, 14. 21 bagi 21 bagi 3, 7 tadi. 7 kali 2, 14. 21 bagi 7 itu 3. 3 kali 2, 15. Oh, 14/21 lebih kecil dari 15/21. Cocok ya. Ukurannya Bintang yang 2/3 lebih kecil dari Caca yang 15/21. Ya. Oke, kita bisa jawab langsung 2/3. Atau mau pastikan lagi, benar nggak 2/3 ini lebih besar dari 2/7? Karena harus lebih besar dari pizzanya Amelia kan? Oke, sama kita ambil penyebutnya penyebut 21. 21 bagi 3, 7 kali 2, 14. 21 bagi 7, 3. 3 kali 2, 6. Oh, cocok ya. 14/21 lebih besar dari 6/21. Sesuai ya.
Ini lebih besar dari 2/7 dari punya Amelia. Ini lebih kecil dari 5/7. Oke, sekian pembahasan soal-soal hari ini. Semoga ini bisa menolong kalian untuk terus belajar dan terus mengasah kemampuan matematika kamu ya.